Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam webinar web seminar mulai dari mana untuk mewujudkan klinik Anda. Hari ini saya undang para pembeli buku yang sudah kita terbitkan di awal bulan Maret kemarin ya, dan terima kasih atas partisipasinya untuk membeli buku Mitra Klinik ini, dan mudah-mudahan buku yang saya karang ini bisa sebagai panduan ya, bisa sebagai panduan Bapak Ibu sekalian untuk melihat ya potensi pasar di Indonesia tentang usaha klinik kesehatan di tahun ini ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah membaca buku saya ini bisa mulai mempunyai gambaran ya, gambaran apa itu klinik kesehatan dan bagaimana untuk memulainya, walaupun kita saat ini belum memulainya ya. Dan harapannya webinar ini sebagai panduan secara lisan atau visual ya untuk Bapak Ibu sekalian yang bisa dipahami ya. Dan saya mungkin akan sampaikan singkat dalam waktu 1 jam ke depan. Mudah-mudahan dengan waktu 1 jam ke depan ini bisa memberikan insight, bisa memberikan informasi yang bisa Bapak Ibu bawa untuk memulai di tahun ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari slide. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor atau nanti kita akan share slide kami. Ada 23 slide yang bisa saya share ke Bapak Ibu sekalian, dan ada 11 halaman lembar kerja yang Bapak Ibu nanti bisa kerjakan untuk mendampingi buku bagaimana mendirikan usaha klinik kesehatan di Indonesia pasca pandemi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan slide pertama, bagaimana kita memulainya ya. Perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Maulana Adrian. Saya mendirikan klinik sejak tahun 2006 ya. 2006, 2003 saya mulai dari praktek pribadi, 2006 kita rubah jadi klinik, dan 2008 kita daftarkan secara resmi merek kita. Dan tahun 2014 kita waralabakan, dan alhamdulillah tahun 2016 kita dapat beberapa penghargaan internasional ya, yang salah satunya sudah diterimakan oleh Bapak Presiden saat itu, dan kita bisa berbagi informasi alhamdulillah dengan Bapak Ibu sekalian di sini untuk memberikan masukan-masukan ya, untuk memberikan informasi-informasi di mana saya mendirikan usaha klinik kesehatan ini, di mana saya jatuh dan di mana saya bangkit lagi, dan memberikan gambaran ya, sehingga kalau yang baik dicontoh, yang jelek jangan dicontoh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ingin sampaikan bahwa usaha klinik kesehatan ini sangat diminati sejak pandemi kemarin ya. Walaupun sebelum pandemi itu banyak sekali yang membuat ya, dan di saat pandemi itu sangat terbantu pemasukannya karena ada pandemi itu ya. Dan saat ini pasca pandemi bagaimana? Nah, saya sudah mengulas prospek usaha klinik kesehatan pasca pandemi di YouTube kami ya. Silakan Bapak Ibu lihat di YouTube kami Mitra Klinik Indonesia, bagaimana prospek usaha klinik kesehatan di Indonesia pasca pandemi. Dan saya tulis dalam buku yang Bapak Ibu sudah beli saat ini ya. Dan kita juga ingin menawarkan ke Bapak Ibu sekalian komunitas ya, karena mau nggak mau komunitas kita butuh untuk saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran, dan saling bertukar pandangan ya. Karena mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memulai duluan, ada baru mulai, ada mungkin yang belum mulai juga ya. Jadi selamat datang, selamat bergabung dalam komunitas Mitra Klinik ya, dengan halaman websitenya mitraklinik.com ya. Jadi kita lihat di tahun-tahun yang lalu ya, kita mempunyai gambaran ya. Gambaran klinik itu apa toh ya? Klinik adalah suatu usaha ya,
suatu usaha di bidang kesehatan ya. Walaupun ada yang bersifat sosial, ada yang juga bersifat komersial ya. Karena klinik ini layanan kesehatan yang mempunyai stakeholder bermacam-macam ya. Ada yang mempunyai modal sehingga dia mendirikan klinik, dan ada yang dia mempunyai profesi sehingga dia bekerja di klinik, ataupun ada beberapa orang-orang yang membutuhkan klinik ini sebagai layanan kesehatan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide kami ini gambaran klinik itu apa ya. Ada kepinginan bahwa kita ingin mempunyai klinik karena ingin membuat klinik itu menjadi rumah sakit besar ya. Jadi kita lihatkan ada rumah sakit Mayo ya, Mayo Clinic yang ada di Minnesota, Amerika Serikat ya. Ada orang ingin merintis usaha klinik kesehatan karena ingin sebagai acuan, sebagai dasar untuk membuat rumah sakit. Ya, selamat Bapak Ibu sekalian yang mempunyai keinginan untuk membuat klinik itu lebih baik dan lebih besar dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya. Ada juga Bapak Ibu atau teman-teman kita yang ingin usaha klinik ini hanya ingin kebebasan atau freedom, di mana tidak ada jam kerja ya, di mana kita ingin kerja, kita kerja, ya, di mana kita ingin libur, kita libur, di mana kalau klinik yang sudah berjalan kita bisa tinggal tanpa ada jam kerjanya karena kita sudah delegasikan ke teman sejawat lainnya atau ke profesi-profesi lainnya ya. Atau yang mungkin Bapak Ibu ingin membuat klinik ini karena melihat anak, melihat ayah, ibu atau keluarga ya yang dulu sakit ya, sehingga dirawat, sehingga kita mempunyai keinginan untuk membuat suatu layanan kesehatan sehingga bisa membantu orang lain ya. Jadi banyak sebab orang-orang atau para pengusaha klinik ini mencetuskan usaha bisnis ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, kita ikuti webinar ini dan kita akan cari tahu di mana yang kita bisa bantu untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam mewujudkan cita-cita Bapak Ibu sekalian dalam membuat klinik kesehatan di tahun ini ya. Dan salah satunya karena memang klinik kesehatan ini banyak stakeholder yang ada di dalam dalam komponennya ya. Jadi kita perlu banyak belajar, banyak membaca, dan banyak berdiskusi. Dan terima kasih atas Bapak Ibu bergabung dalam komunitas Mitra Klinik ini, dan kita harapkan bisa saling berdiskusi hambatan apa yang Bapak Ibu hadapi dan kita pernah mengalaminya, kita akan share informasinya. Ya. Jadi kita ingin berbagi pasar kesehatan di Indonesia ini dengan buku ya. Karena Bapak Ibu pernah lihat di tahun-tahun lalu di pas pandemi kemarin tahun 2020 sampai 2022 itu 2 tahun itu di mana-mana penuh ya. Di rumah sakit penuh, di klinik penuh, di puskesmas penuh, semua takut karena Covid ya. Dan saya yakin Bapak Ibu mengalami sensasi, melihat, merasakan di mana keluarganya, tetangganya, atau saudaranya yang kena COVID, atau mungkin yang sudah meninggal ya, sudah diambil Tuhan Allah ya saudara ya. Jadi mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian mengapa membeli buku yang saya terbitkan ini ya. Mudah-mudahan niat kita semua satu, di mana kita ingin memberikan manfaat ya, memberikan manfaat baik buat diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, atau masyarakat di sekitar kita, sehingga kita bisa memberikan layanan yang excellent yang kita punyai ini, ya Bapak Ibu sekarang saat ini jadi profesional, bisa memberikan layanan yang lebih baik, karena kita bisa meleverage pengetahuan kita, keterampilan kita, dan informasi kita, sehingga bisa memberikan kebaikan kepada banyak orang ya. Jadi langkah pertama untuk mewujudkan klinik yang Bapak Ibu cita-citakan atau impikan adalah temukan
ya. Mengapa? Ya. Saya tidak tahu mengapa Bapak Ibu membeli buku yang saya terbitkan ini, tapi saya yakin Bapak Ibu mempunyai keinginan ya dan mewujudkan mengapanya itu. Pasti ada keinginan yang ada di dalam diri Bapak Ibu untuk mengetahui lebih banyak tentang usaha klinik kesehatan ini. Entah itu Bapak Ibu hanya ingin tahu atau ingin berkecimpung di dalamnya. Ya. Jadi saya yakin buku yang saya terbitkan kemarin ini bisa memberikan wacana ya, dan memberikan gambaran ya bagaimana usaha klinik kesehatan di Indonesia ini. Dan memang buku jilid 1 ini memang tidak mengulas bagaimana mengolah klinik kesehatan. Kita hanya mengulas bagaimana mendirikan usaha klinik kesehatan di Indonesia pasca pandemi. Jadi kita batasi sampai ke grand opening, di mana Bapak Ibu bisa mempersiapkan pembukaan ini sehingga sampai klinik ini bisa beroperasional atau grand opening. Jadi harapan saya nanti saya akan terbitkan buku-buku selanjutnya dan bisa Bapak Ibu bisa simak dalam informasi grup WhatsApp atau di website kami ya. Dan kita juga banyak tulisan yang Bapak Ibu saat ini sudah mempunyai klinik. Ada beberapa tulisan di Mitra Klinik ini untuk Bapak Ibu baca dan bisa Bapak Ibu komentari dan Bapak Ibu pahami ya bagaimana mengelola klinik kesehatan. Ya. Jadi kita pahamkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, orang tidak membeli apa yang kita lakukan. Ya. Orang tidak bergabung dengan apa yang kita lakukan, tapi mereka membeli atau datang kepada kita mengapa kita melakukannya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian bergabung dengan Mitra Klinik ini, Bapak Ibu melihat mengapa saya melakukan berbagi informasi ini. Karena saya yakin negara kita di 250 juta jiwa, masyarakat Indonesia ini membutuhkan layanan kesehatan. Ya. Dan layanan kesehatan jika kita berikan layanan dengan baik, dan harapannya bisa membantu derajat kesehatan hidup orang banyak dengan lebih baik. Ya. Dan kegagalan untuk menemukan mengapa ini akan menciptakan stresor atau keraguan terhadap diri kita untuk memulai menciptakan sesuatu. Ya, stresor itu timbul karena kita ragu-ragu ya, karena kita tidak tahu mengapa kita membuat usaha klinik ini. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menemukan mengapanya ya di dalam bab 1 di buku Mitra Klinik yang kemarin saya terbitkan. Saya ceritakan tentang penemu pesawat terbang ya. Penemu pesawat terbang di mana ada wrack bersaudara dan ada seorang ilmuwan ya. Ilmuwan dengan dukungan tim yang canggih, uang yang cukup banyak dan dukungan birokrat yang baik, tapi tidak berhasil sebagai penemu pesawat terbang yang pertama. Kalah sama wrack bersaudara yang dia otodidak mempelajari ilmu penerbangan ini dan dengan semangat yang kuat, dengan keinginan yang kuat, dan dia menemukan mengapanya dia harus menemukan pesawat terbang. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mencontoh ya semangatnya dari penemu-penemu lainnya di dunia ini, sehingga mereka menemukan itu bukan untuk diri mereka, tapi dia menemukan sesuatu untuk banyak orang. Ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ingin mendirikan usaha klinik ini bukan untuk Bapak Ibu, hanya untuk Bapak Ibu sekalian, tapi untuk banyak orang. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mulai dari lingkaran kecil yang di dalam ini. Ya, kita lihat dari mengapa ini. Nomor 1 ini, mengapa saya ingin mendirikan klinik kesehatan? Kita harus cari tahu. Ya. Mengapanya itu harus kita cari tahu. Kalau sudah tahu mengapanya, ya, dan kita akan mencari tahu bagaimana, ya, bagaimana agar ulik yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Ya. Terus akhirnya kita tahu apanya ya. Klinik yang kita buat itu klinik apa yang detail ya nantinya. Dan nanti akan saya
sambung dengan lembar kerja ya. Bapak Ibu bisa mendetailkan apa yang Bapak Ibu inginkan nantinya. Terus langkah kedua, setelah kita tahu mengapa, kita harus mempunyai buku ya, buku tulis atau buku gambar yang biasanya saya sebut buku impian ya. Buku ini akan menggabungkan panca indera kita ya, di mana kita bisa menulis dengan tangan, kita bisa menulis itu merasakan tulisan sensasi tulis ya. Kita melihat itu buku yang kita tulis itu kita lihat dengan mata, kita sensasi mata, visual kita kerjakan, kemudian kita pegang ya, bukunya kita pegang, kita sensasi rasakan kita pegang, kita lihat, apalagi nanti kalau Bapak Ibu sekalian bisa menghadirkan imajinasi ya, imajinasi khayalan-khayalan di mana enaknya apa kalau kita mempunyai klinik kesehatan ini. Kita bisa berimajinasi dengan suara-suara yang ada, yang kita sukai, sehingga panca indera kita akan bisa bisa tergabung dalam satu buku impian itu ya. Karena buku ini adalah tools atau alat yang bisa mempercepat Bapak Ibu sekalian untuk mencapai sesuatu ya. Jadi pasti ada keinginan yang ada di dalam diri untuk mengetahui lebih banyak tentang usaha klinik ini. Maka Bapak Ibu sekalian coret-coretlah buku ini dan coret-coretlah gambaran apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan ya. Dengan mencoret-coret, dengan menggambar atau mungkin menempel gambar-gambar yang kita sukai tentang klinik, kita akan membawa ke dalam dunia nyata kita. Jadi jangan lupa kita sediakan buku impian ya. Buku impian saya biasanya buku folio itu ya, yang ukurannya folio bergaris itu, atau buku gambar A4 itu ya. Kita coret-coret, kita tempeli tempeli macam-macam, dan kita akan bisa mengupayakan apa yang kita coret-coret itu, apa yang kita tempel ini bisa kita wujudkan di dalam pikiran kita. Karena buku impian ini membantu memperjelas impian ya. Terus kemudian buku impian ini mempermudah mengingat dengan lebih baik, karena setiap hari kita buka, kita lihat ya, kita bayangkan ya, itu akan lebih cepat di dalam bawah sadar kita untuk mencapainya. Kemudian buku impian ini bisa membantu mengevaluasi kemajuan. Kalau kita menulis langkah kerja atau menulis gambar atau menggambar sesuatu, kalau kita ini berhasil kita coret, berhasil gagal kita kasih ping ya. Jadi kita ganti lain. Jadi kita tulis, kita coret-coret terus sehingga suatu saat apa yang kita tulis itu bisa terwujud dalam alam nyata kita. Dan yang terakhir, buku impian ini jelas memberikan motivasi dan inspirasi. Apalagi kalau kita mempunyai komunitas, sehingga bisa kita brainstorming atau mastermind, ya, sehingga kita bisa saling memperjelas impian yang kita ingin buat. Ya. Kemudian langkah ketiga untuk mewujudkan klinik yang Bapak Ibu impikan adalah menemukan tim pendukung. Kalau dalam istilah itunya namanya support system ya. Tim pendukung ini akan muncul kalau kita menginginkannya. Tim pendukung itu akan ada kalau kita mencarinya. Tim pendukung ini tidak akan muncul kalau kita tidak mencarinya. Kalau kita tidak ingin mempunyai sesuatu, ya nggak mungkin mencari sesuatu itu. Jadi selamat Bapak Ibu sekalian sudah memulai membeli buku kami, dan Bapak Ibu memulai mencari support system. Support system dibutuhkan untuk menuju hal yang baru, termasuk mendirikan usaha klinik ini ya. Di mana kita harus bisa menemukan mentor, menemukan kelompok mastermind, ya, menemukan komunitas bisnis, menemukan orang-orang bertalenta, menemukan keluarga-keluarga yang mendukung, dan menemukan teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang menyupport kita. Tim pendukung ini sangat dibutuhkan di
di saat kita sedang semangat ataupun sedang tidak semangat ya. Dan tim pendukung ini bisa saling memberikan informasi ya, sehingga pada kita agar kita jelas menuju kemana. Gitu. Kemudian untuk mencari tim pendukung ini ada caranya. Kita harus identifikasi orang yang dapat bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuannya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat orang yang berhasil di sekitar kita tentang klinik kesehatan, orang-orang yang bertalenta dalam mengelola klinik kesehatan, dan kita buat daftar orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau memang kita sudah punya pasien, ya kita lihat pasien kita itu atau pelanggan kita itu masuk enggak sebagai support system kita, sebagai support system kita yang memberikan informasi, memberikan masukan. Ya. Siapa tahu pasien itu bisa menjadi mitra kita sebagai mitra pemodal salah satunya ya. Tidak jarang orang-orang atau pasien-pasien atau pembeli itu yang karena kita melayani dengan baik, dengan excellent ya, mereka mau bergabung dengan kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Jadi sebelum mencari ini ya, bertanya kepada diri kita ya. Jadi apa untungnya bagi mereka jika tujuan ini tercapai? Jadi kita tidak bisa egois, kita harus bisa merangkul mereka dan memberikan harapan kepada mereka sehingga sama-sama beruntung ya. Kalau Anda beruntung, saya beruntung, Anda beruntung ya. Itu harapannya. Kemudian jelas ada syarat ya agar mereka mau bekerja sama. Syaratnya banyak ya, mungkin salah satunya mungkin tenaga, waktu, pikiran, biaya ya. Di dunia ini ada alat tukar ya. Alat tukar yang sering kita gunakan adalah satu adalah uang ya, alat tukar kita bisa menukar sesuatu dengan uang. Yang kedua menukar dengan waktu kita ya. Yang ketiga alat tukar kita adalah pengetahuan dan keterampilan kita. Ya. Jadi alat tukar yang kita bisa tawarkan ke mereka apa sehingga mereka bisa menukar kepada kita. Ya. Jadi kita tanya syaratnya apa agar mereka mau bekerja sama dengan kita, mereka mau mendukung kita, mereka mau membantu kita. Jadi kita harus fokus kepada manfaat apa yang bisa diberikan kepada mereka, apa yang bisa diberikan saat ini atau yang masa datang. Itu untuk menarik support system ya. Support system yang harapannya bisa membantu kita mempercepat apa yang kita ingin capai. Kemudian setelah kita menemukan support system, kita tentukan apanya ya, jenis kliniknya. Jenis klinik yang Bapak Ibu bisa pahami di dalam buku yang saya terbitkan kemarin, ada klinik utama dan klinik pratama ya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca kembali, klinik pratama ini klinik yang berhubungan dengan layanan tingkat pertama ya, tingkat pertama yang berisi dengan pelayanan dasar ya. Klinik utama adalah klinik yang melayani layanan lanjutan atau layanan spesialis. Jadi kita bisa menemukan klinik yang kita ingin capai ini, kita buat ini klinik pratama atau utama. Yang kedua, kita juga harus pahami klinik apa yang kita akan buat, klinik rawat jalan atau klinik rawat inap. Ada konsekuensinya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau rawat jalan itu mungkin konsekuensinya bisa memberikan layanan rawat jalan ya. Kalau rawat inap itu konsekuensinya kita harus mempunyai tim, mempunyai aset dan mempunyai perlengkapan yang lebih lengkap daripada rawat jalan. Terus yang ketiga, jenis klinik ini melayani orang sakit atau orang sehat. Kita harus memilih 3 hal ini. Kliniknya tipenya apa? Merawat jalan atau rawat inap, atau kita melayani orang sakit atau orang sehat. Ya. Jadi saat ini trennya kemana? Ya. Kita bisa lihat di sini klinik pratama biasanya kita berhubungan dengan dokter umum atau dokter gigi umum ya.
Biasanya kita kalau mendirikan usaha klinik pratama rawat jalan ini kita butuh modal di angka 500 sampai 1 M ya, 500 juta 1 M. Dan kalau rawat inap bisa memiliki modal aset modal ini agak besar ya, di atas 1 M ya. Dan kita bisa melihat potensinya bagaimana nantinya. Terus kemudian kalau klinik utama ya, klinik utama kita berhubungan dengan dokter spesialis ya. Saat ini klinik utama wajib memiliki 2 dokter spesialis. Kalau dulu 1 boleh, sekarang hanya boleh 2 orang ya. 2 orang dokter spesialis wajib ada di klinik utama ya. Kalau modalnya jelas kita kalau spesialis ini butuh lebih lengkap peralatannya, jadi mungkin kita kemarin buka klinik utama juga lebih dari 1 M untuk modalnya. Apalagi kalau kita hubungan dengan perawatan inap ya, mungkin akan lebih besar biayanya. Konsekuensinya ada di sini, di biaya dan orang-orang tenaga kerjanya yang kita perlu siapkan. Dan kita lihat di bawah ini ada layanan orang sehat dan layanan orang sakit. Klinik yang kita ingin dirikan ini melayani orang sehat seperti klinik yang melakukan perawatan, entah itu perawatan bayi atau lansia ya, ataupun kecantikan, ini untuk orang-orang yang sehat ya. Bapak Ibu bisa melihat perawatan home care ini juga salah satu untuk pelayanan orang sehat ya, lansia, elderly ya, di mana kalau di Amerika sana klinik lansia ini sangat berkembang pesat ya, karena piramida penduduknya memang besar di atas karena memang banyak lansianya. Kalau di Indonesia masih piramidanya bentuk piramid, lansianya masih belum begitu banyak karena memang usia harapan hidup di Indonesia memang tidak setinggi di Amerika atau negara-negara maju lainnya. Kemudian klinik yang berhubungan dengan orang sehat, di mana klinik ini bisa memberikan layanan makanan sehat, nutrisi, dan manajemen berat badan. Ini mulai banyak diciptakan di kota-kota besar di Indonesia ya. Bisa dokter umum, bisa dokter spesialis yang melakukan klinik orang sehat ini. Kemudian bisa klinik wisata kesehatan, Bapak Ibu sekalian yang kemarin ada di lokasi-lokasi wisata Indonesia, NTT, NTB, Bali, ya, Lombok, kalau Ambon dan lain-lain itu bisa membuat klinik wisata kesehatan, ya. Kemudian spa anak dewasa, kebugaran dan olahraga, kesehatan dan keselamatan kerja, klinik orang sehat, ya. Untuk klinik orang sakit kita bisa lihat di sini, bisa kita lihat Bapak Ibu di sekitaran itu ada klinik BPJS, klinik asuransi swasta lainnya, ya, klinik emergensi atau trauma center, ya, klinik cuci darah, kemoterapi, bedah, klinik kehamilan dan lain-lain ya. Ada juga klinik kejiwaan dan klinik penyakit-penyakit metabolis. Ya. Dan memang sekarang trennya sudah mulai klinik-klinik ini sudah subspesialis ya, sudah mengecil ke satu layanan tertentu. Kemarin saya lihat ada klinik rambut ya, klinik hanya melayani rambut saja. Ya. Ada klinik yang melayani spesifik sekali. Ya. Kemudian setelah kita tentukan jenis kliniknya, kita tentukan letak lokasinya. Dalam buku yang saya karang kemarin memang kita sudah bahas tentang titik panas ya, kita harus bisa memilih hotspot di mana lokasi-lokasi tersebut itu sangat diminati oleh pengusaha sehingga masyarakat itu berkumpul di titik-titik panas tersebut. Ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita juga ada keterbatasan ya. Biasanya kita memilih lokasi klinik ini mendekatkan dengan kepentingan. Kita mempunyai kepentingan dengan keluarga kita sehingga kita tidak perlu jauh-jauh dengan rumah kita, atau mungkin ada kepentingan dengan orang tua kita, tidak jauh-jauh dari orang tua kita dan lain-lain. Dan terakhir memang kita sesuaikan dengan modal dan pengembalian hasilnya. Ya, kita mulai dari modal berapa untuk memulai klinik yang kita akan buat tersebut.
Dan jangan lupa langkah selanjutnya adalah mencari ilmunya. Kita ingatkan kita tidak perlu menemukan kembali roda yang sudah ditemukan sejak lama ya, sebelum Masehi ya. Kita nggak perlu menemukan roda kembali ya. Kita bisa banyak membaca, banyak bertanya tentang kesalahan atau keberhasilan orang lain dalam memulai usaha klinik kesehatan ini. Dan jangan lupa model-model yang berhasil kita ATM ya. Amati, tiru, modifikasi usaha-usaha yang berhasil. Baik itu layanan kesehatan ataupun di luar layanan kesehatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mempunyai usaha yang dilanggan ya, mungkin Bapak Ibu pernah sering makan atau mencucikan mobil atau membeli kebutuhan rumah tangga, itu di lokasi itu kok ramai terus. Ya, kita lihat kenapa kok ramai. Kenapa kok mereka bisa berkembang dengan cepat. Kita hanya bisa melihat, tapi kita jangan lupa untuk meniru ya. Meniru apa yang mereka lakukan ke dalam usaha yang kita akan buat ya. Sehingga keberhasilan ini akan bisa pindah ke tempat kita atau menduplikasi ke tempat kita ya. Jadi caranya identifikasi pengetahuan, informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ya. Pertanyaan kunci, keterampilan apa, pengetahuan apa, jika dikembangkan dan dikerjakan dengan sangat baik akan memiliki dampak positif terbesar dalam mencapai tujuan. Nah, tujuan yang saat ini kita bahas adalah klinik kesehatan. Jadi keterampilan apa, ilmu apa yang kita harus kuasai sehingga kita bisa berdampak ya, apa yang kita usahakan ini berdampak. Apapun keterampilannya, tuliskan dan buat rencana dan kerjakan setiap hari. Nanti kita akan sampaikan di lembaga kerja. Kita review lagi tentang checklist. Ada 6 langkah yang perlu kita satu step lain ya. Mulai dari mengapa, tulis atau gambar di buku impian, temukan tim pendukung, tentukan jenis kliniknya, tentukan lokasinya, dan cari ilmunya. Dengan 6 langkah ini mudah-mudahan bisa memberikan panduan ya. Bagaimana kita mulai dari mana kita mewujudkan apa yang kita ingin wujudkan ya. Ingat ya, bisnis yang baik adalah bisnis yang dimana ada kompetensi, ada keterampilan kita, pengetahuan kita ya. Ada customer dan ada kompetitor. Ya. Di sini ada nomor 2 ini. Ada kompetensi, ada kompetitor, ada customer. Dan bisnis paling baik ya, bisnis paling baik adalah ada kompetensi, ada customer. Ini bisnis paling baik ini di sini. Nomor 1. Dan ini kalau Bapak Ibu sekalian memang mempunyai keterampilan dan ada pelanggan yang siap membeli, nah ini bisnis paling baik. Maka kita akan bisa terus mengembangkan. Kenapa banyak orang berhasil di masa lalu? Karena mungkin dulu tidak ada kompetitor, ada pasar, ada kompetensi, tidak ada kompetitor. Sehingga saat ini bisnis yang lalu itu yang dikelola dengan baik, bisa lebih baik dan lebih berhasil. Kemudian kita mau sampaikan lagi bahwa bisnis atau usaha ini mempunyai fase ya. Tidak mungkin kita kalau menanam pohon atau menanam padi itu kita tanam langsung panen. Kita ada fase-fasenya. Dan fase ini sudah saya sebutkan dalam buku Mitra Klinik ini ya, di mana kita ada saatnya fase membuat, ada saatnya kita fase meluncurkan, ada saatnya bisa fase menyesuaikan, ada saatnya fase memodel, dan ada saatnya fase membesarkan, dan akhirnya kita bisa memanen. Ya. Ini berhubungan dengan waktu ya, berbanding lurus dengan waktu, dan hasil ini harapannya kita akan pelajari terus dengan memodel ini jika memberikan hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian kita mau sampaikan ada beberapa stakeholder klinik yang perlu kita amati ya, perlu kita pahami bahwa klinik ini yang kita akan dirikan ini mempunyai stakeholder atau orang-orang yang berpengaruh atau pihak-pihak yang terkait ya. Di sini kita pemilik ya, bisa perorangan atau badan usaha atau badan hukum. Kita berhubungan dengan pemilik ini bisa badan usaha atau badan hukum atau perorangan.
dan mereka mengasih modal dan mereka harapannya meminta keuntungan. Nah, stakeholder ini yang kita akan cari untuk jadi tim support untuk pemodalan ya. Kemudian jangan lupa kita butuh talent atau profesi yang bekerja di dalam klinik yang kita kelola. Di sini ada pekerja ya. Dan juga kita tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya pemasok atau supplier ya. Kita beli barang, kita beli obat, kita beli alat kesehatan, mereka punya pemasok sendiri. Di mana kita minta layanannya dan kita harus membayar ke mereka, memberikan kompensasi. Dan jangan lupa ini inti dari organisasi kita adalah adanya pembeli atau pelanggan. Ya. Kalau tadi bisnis yang baik itu ada kompetensi dan pembeli, itu adalah ini. Kenapa kita sangat membutuhkan pelanggan atau pembeli, karena mereka yang memberikan kita uang. Mereka yang bisa menggaji kita, menggaji para profesional yang ada di dalam layanan kita. Dan yang terakhir kita sampaikan bahwa ada peraturan norma etika dan di mana ada di dalamnya ada pemerintahan, ada asosiasi yang saat ini banyak sekali di lingkungan sekitar kita, ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat sekitar kita yang sangat mempengaruhi organisasi kita. Jadi jangan lupa bahwa kita harus memahami kita tidak sendirian dalam membuat klinik. Kita membutuhkan mereka dan mereka sangat mempengaruhi apa yang kita kerjakan. Gitu Bapak Ibu sekalian.